Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa hadir ke masjid salat subuh berjamaah dan kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, kemarin kita sudah menyelesaikan doa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dimantapkan, ditetapkan untuk senantiasa berada pada agamanya, dan juga hati kita itu ditetapkan pula untuk taat kepadanya. Pagi ini kita akan membahas doa baru, doa kunut, doa yang senantiasa kita baca pada sholat subuh. Meskipun status doa kunut ini di dalam hukum Islam kontroversial, yang sudah berkali-kali dibahas. Ada yang menyatakan meskipun Rasulullah SAW itu pernah berdoa kunut, tetapi hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Ada yang menyatakan Rasulullah mengajarkan doa kunut itu sampai dengan akhir hayatnya. Ya. Nah, bagi yang meyakini kemudian lalu doa kunut ini hanya dibaca Rasulullah pada saat tertentu saja, itulah yang kemudian dipraktekkan sebagai kunut nazilah, ya, kunut yang dibaca ketika ada saat-saat genting. Tetapi bagi yang mendasarkan diri pada hadis yang menyatakan diri bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut sampai dengan akhir hayatnya, itu yang kemudian mempraktekkannya kunut di waktu subuh dan juga di waktu sholat witir pada tanggal pertengahan sampai dengan akhir. Dan itu hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah yang ditekankan, sehingga dalam pandangan mazhab Syafi'i, kalau orang sudah beranggapan bahwa membaca kunut itu sunnah, ya, maka kalau dia lupa sampai minta untuk mengganti dengan sujud sahwi, sujud karena lupa. Jadi status sunnahnya itu sama dengan sunnah di dalam tahiyat yang awal. Kalau tahiyat akhir itu merupakan rukun, kalau tahiyat awal itu merupakan sunnah. Nah, kalau meninggalkan sunnah yang berupa tahiyat awal dan sunnah di dalam baca doa kunut itu diharuskan dengan membaca sujud sahwi. Tapi bagi orang yang sudah tidak
mandang sebagai sunnah ya memang tidak harus sujud sahwi. Nah di masjid kita ini kita menganut yang menggunakan kunut. Tapi alhamdulillah ada beberapa jamaah yang meskipun tidak kunut juga tetap ikut berjamaah subuh. Nah inilah bagusnya masjid kita itu. Artinya baik yang kunut maupun tidak kunut, yang biasa jamaah tetap jamaah. Tidak kemudian lalu yang tidak biasa kunut, ya kemudian sholat subuh tidak jamaah. Itu tidak seperti itu. Ini saya kira menunjukkan cara beragama yang sangat dewasa ya, yang sangat baik dalam hal menyikapi perbedaan yang sifatnya furu'iyah itu tidak sampai mengganggu hal-hal yang sangat urgen, sangat penting. Jamaah itu penting. Sementara terkait dengan kunut itu persoalan yang diperselisihkan. Tapi kalau keutamaan jamaah tidak ada yang memperselisihkan. Penting itu, makanya kita sudah bisa mengambil posisi mana yang lebih penting itu yang kita dahulukan. Nah, jamaah itu lebih penting, maka jamaah kita lakukan. Kalau ada perbedaan, ya ada yang kemudian mengambil sikap tidak kunut, tapi ada juga yang meskipun tidak kunut, tapi ketika jamaah ikut kunut, ikut ngaminkan, karena memang yang namanya orang kalau sudah mengambil posisi jamaah itu ada juga yang mengharuskan mengikuti imam. Nah inilah pernik-pernik di dalam hal terkait dengan persoalan doa kunut itu. Nah kita tidak akan membahas hukumnya karena sudah sering dibahas. Nah saya akan membahas kandungan doanya karena materi kajian subuh kita itu adalah doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, termasuk doa kunut. Mari kita baca doa kunut ini ya. Bagi yang memang biasa baca supaya lebih hafal dan supaya tahu maknanya. Bagi yang tidak tahu maknanya saya kira juga bagus. Supaya tahu kandungan apa sesungguhnya yang dibaca Ustaz Mansur setiap subuh itu maknanya apa, kandungannya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa la ya'izzu man 'adait wa la yadhillu man walait. Kembali wa la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Panjang sekali. Ya, panjang sekali. Nah, ini
Kita belum membahas doa satu persatu, kita baru akan bahas secara umum dulu. Jadi doa kunut ini panjang ya, panjang. Ada 3 bagian di dalam doa kunut ini. Bagian yang pertama itu ada kandungan yang berupa doa-doa, permohonan-permohonan. Lalu bagian tengah itu merupakan sana. Sana itu pujian. Lalu di bagian akhir itu ada doa lagi, permohonan lagi yang ditutup dengan sholawat. Nah, bagian yang pertama yang berupa doa itu dari mulai Allahumma hdini fi man hadai. Ya Allah, tunjukilah aku, berilah hidayah kepadaku sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada orang yang Kau beri hidayah. Wa'afini fi man afai. Ya Allah, berilah kesehatan kepadaku sebagaimana Engkau telah memberikan kesehatan kepada orang yang telah Engkau beri kesehatan. Wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, pimpinlah aku, kasihi aku sebagaimana Engkau telah memimpin dan mengasihi orang-orang yang telah Engkau pimpin dan Kau kasihi. Wa barik li fi ma a'tait. Dan berkailah terhadap apa yang telah Engkau berikan. Semua pemberian Engkau itu berkahi ya Allah. Wa barik wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Jagalah aku dengan rahmatmu dari kejelekan yang telah Engkau tentukan. Lalu kemudian wa innahu la yadhilla. Apa? Kalau panjang itu jadi fa innaka taqdi wa la yuqda alai. Nah, jadi yang tadi itu tadi permohonan semuanya yang di bagian depan tadi. Nah, yang mulai fa innaka taqdi wa la yuqda alai. Sesungguhnya Engkau maha menakdirkan, maha menentukan, dan Engkau tidak ditentukan. Jadi Allah itu memang maha kuasa. Jadi ini sana. Wala yadhillu mawalai. Tidak akan hina orang yang Engkau pimpin, orang yang Engkau kasihi. Wala ya'izzu man adai. Dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Tabarakta Rabbana wa ta'ala. Maha suci Engkau dan maha tinggi Engkau. Falakal hamdu ala ma qadait. Atasmu segala puji atas apa yang telah Engkau tentukan. Astaghfiruka. Nah, ini baru kemudian mohon doa lagi. Jadi dari fa'innaka taqdi sampai dengan tabarakta Rabbana wa ta'ala tadi itu merupakan sana, merupakan pujian. Lalu kemudian bagian berikutnya astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kemudian ditutup dengan sholawat, mendoakan Nabi supaya mendapatkan limpahan sholawat, barokah, dan salam. Jadi panjang sekali. Jadi saya kira sudah berkali-kali menyampaikan ya, doa itu memang kadang-kadang isinya permohonan secara langsung dengan mohon ini, mohon itu, atau sebaliknya mohon dilindungi dari ini, mohon dilindungi dari itu. Tetapi doa itu seringkali juga hanya berupa puji-pujian.
as-sana ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab apa itu namanya? Nasihatul Ibad, itu di sana ada makalah yang menyatakan hammuz zahid ad-du'a wa hammul 'arif as-sana. Jadi apa yang menjadi perhatian dari para zahid, orang-orang yang zuhud itu doa. Tapi kalau yang menjadi concern, menjadi perhatian orang-orang al-arif billah, orang yang mengetahui Allah, itu adalah as-sana, puji-pujian. Nah, menurut makalah ini tentu saja ya lebih utama as-sana dibandingkan ad-du'a. Sebab kalau ad-du'a itu masih untuk kepentingan diri kita yang berdoa. Tetapi kalau as-sana itu bukan untuk kepentingan kita yang berdoa, tapi untuk kepentingan orang yang kita puji. Jadi kalau kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, itu as-sana, itu puji-pujian. Semuanya hanya kembali pada Allah. Tapi begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu doa, kembalinya kepada diri kita. Untuk kepentingan kita mohon diberi pertolongan gitu. Nah, tapi tentu saja itu ya bisa diperdebatkan persoalan mengenai lebih utama dan mana yang lebih utama antara ad-du'a dengan as-sana. Ya, tetapi memang bahwa Al-Quran sendiri, Nabi kita Muhammad SAW sendiri mengajarkan kita untuk berdoa. Dan doa itu sendiri oleh Nabi dinyatakan sebagai mukhul ibadah, ya, otaknya ibadah. Ya. Karena apa? Karena orang itu ketika masih mau berdoa, itu berarti menunjukkan dia masih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebutuhan dia akan Allah Subhanahu wa taala itulah yang menunjukkan dia masih mau mengakui sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan. Makanya penting itu doa itu. Jadi orang itu diukur sejauh mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak, itu adalah sejauh mana dia banyak berdoa dan sedikitnya. Karena apa? Karena sekali lagi berdoa itu adalah inti ibadah, mukhul ibadah. Orang yang masih mau berdoa itu berarti tandanya dia masih butuh kepada Allah. Tapi kalau orang yang tidak mau berdoa itu berarti tandanya dia sudah tidak butuh Allah. Ya. Jadi nggak main-main doa, itu luar biasa di dalam ajaran Islam kedudukannya. Ya, nah sekali lagi ya, di dalam doa kunut ini ada bagian yang berupa doa, sekaligus ada yang berupa sana, puji-pujian. Ya. Sehingga lengkap ini, ada sana, ada doa. Ya. Yang sekali lagi isinya panjang, ya, permohonannya tentu saja banyak, yang insya Allah nanti akan kita kupas di subuh-subuh yang akan datang. Ini baru pengantar saja secara umum, ya, dan saya yakin mestinya kita hafal ya. Karena apa? Karena ini dibaca setiap subuh oleh imam. Ya. Wong kita itu kan meskipun tidak bisa baca sekalipun, kalau sering mendengar, insya Allah bisa hafal. Kalau kita betul-betul mau menghayati, mau mendengarkan betul apa yang dibaca imam itu. Nah sehingga dengan demikian lalu kemudian kita juga bisa ikut menghafal. Hanya saja memang sekali lagi untuk doa kunut ini dalam prakteknya ada yang dibaca secara keras oleh imam, ada yang dibaca pelan oleh imam. Lah yang dibaca keras itulah yang berupa doa tadi itu, yang bisa untuk kita semuanya. Nah yang sana, yang pujian itulah yang imam membacanya pelan-pelan dengan maksud para jamaah ini juga membaca pelan-pelan dalam hati, menghayati pujian dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya biasanya Ustaz Mansur kalau baca fa innaka taqdi wala
Mulai fa innaka taqdi wa la yuqdu alai wa la ya'izzu man adai. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu ala ma qadar. Nah, biasanya nastaghfiruka wa natubu ilaik itu juga masih pernyataan, baru kemudian wa sallallahu dikeraskan kembali. Nah, mudah-mudahan dengan kita bahas doa ini nanti setelah kita ulang-ulang beberapa kali, mudah-mudahan kita semua hafal. Dan bagi yang memang sekali lagi sudah biasa membaca qunut, menjadi semakin paham dengan apa yang dibaca. Tapi bagi yang tidak biasa ya tidak masalah, ya, tidak masalah. Demikian Bapak dan Ibu, kajian kita pagi ini, insya Allah mulai besok pagi kita mulai bahas kandungan makna dari doa qunut yang kita baca di setiap sholat subuh dan setiap sholat witir tanggal 15 sampai dengan terakhir itu di bulan Ramadan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.